wabarakatuh. Good morning everyone. How are you doing? Welcome to my channel Sukmayati Sofyan. In this video, I'll explain about an expressions of suggestions and offers. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang biasa disebut suggestions and offers, yang dalam bahasa Indonesianya bermakna saran dan tawaran. So, what is on this chapter? Apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? The first is how to ask and give a suggestion. Bagaimana cara meminta dan memberikan saran. And then the second is how to express an offer. Bagaimana mengungkapkan sebuah tawaran. And then the third is how to respond to suggestion and offers. Bagaimana memberikan respon terhadap sebuah saran dan tawaran. Okay, now before we continue, let us have a look on what forms of suggestion can be expressed. The first is it can be expressed in form of solutions, advice, plan, and idea. So, it can be accepted or refused or declined. Nah, jadi suggestion itu dapat berupa bentuk sebuah solusi, nasihat, rencana, dan ide. Saran itu bisa saja diterima dan bisa saja ditolak. And then what's the purpose? Apa tujuan orang memberikan saran? The purpose is to facilitate interpersonal communication between different people. Untuk memudahkan hubungan antar individu, antar orang. Yang di sini maksudnya komunikasi interpersonal antara orang-orang yang berbeda. And then next, how to express. Nah, bagaimana caranya kita mengungkapkan saran dalam bahasa Inggris, yang kemudian diikuti dengan bertanya tentang saran dan memberikan saran. Okay, the first example is, do you think I should discuss this problem with my parents? Itu salah satu contoh bagaimana kita meminta saran dari seseorang. And the suggestion can be given as in this example, you should discuss your problem with your parents. Salah satu ciri-ciri ungkapan suggestion adalah adanya kata should yang berarti seharusnya atau sebaiknya. The next example, if what do you suggest I should do to solve my problem? Apa yang bisa Anda sarankan atau apa yang seharusnya saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya? And then the suggestion given can be, I suggest you try to talk to your teacher. Saya menyarankan kamu untuk berbicara dengan guru kamu. The next example is by using, if I were in my position, what would you do? Jika kamu berada pada posisi saya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? If I were in your position, I would join the competition. Jika saya berada di posisi kamu, saya akan mengikuti kompetisi tersebut. The last example is, are you free now? I need your suggestion about my problem. Nah, apakah kamu free sekarang, punya waktu sekarang? Saya ingin meminta saran kamu tentang masalah yang saya hadapi. And the response or the suggestion can be, we should find more friends to discuss about it. Nah, dari contoh yang sudah kita lihat barusan, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita tandai atau identifikasi bahwa kalimat tersebut mengandung ungkapan memberikan saran. Di antaranya ada kata should, ada kata suggest, kemudian ada kata mungkin di tempat lain ada kata advice. Nah, itu ciri-ciri yang mudah kita tanda. Next. Nah, here
I'll show you an example in form of dialogue. Okay. Let's say there are two people, as we can see in the picture. One of them get problem. Yeah. Let us see what he said. I get difficulty in reciting the Quran. What do you suggest I should do? Nah, dalam kalimat ini yang ada di bubble, bisa kita lihat bahwa kata kunci yang menunjukkan seseorang meminta saran adalah ada kata suggest, seperti sudah kita bahas sebelumnya. And the response or the suggestion given by another people is, you should try harder, keep spirit, and don't forget to pray. Nah, di sini juga salah satu ciri-ciri ungkapan expression itu muncul, yaitu adanya kata should. Ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan ungkapan yang lain, yaitu offer. Yang artinya offer itu artinya tawaran. Oke. An expression of offer can be in two forms. Nah, offering bisa diungkapkan untuk dua hal. Yang pertama, someone asks whether you would like to have something. Seseorang meminta atau bertanya kepada kita apakah kita membutuhkan sesuatu, artinya apa? Dia ingin memberikan bantuan. Nah, itu disebut dengan offering help. Sedangkan yang satunya lagi ada yang disebut dengan offering to do something, yaitu you would like them to do something. Siapa yang akan melakukan sesuatu, yang memberikan, kalau tadi yang memberikan bantuan orang yang berbicara, yang menawarkan, ya. Sedangkan di sini di bahagian kedua dia menawarkan kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin si pembicara dan lawan bicaranya akan terlibat dalam hal yang ingin dilakukan tersebut. And then next, how to express. Nah, bagaimana offer itu bisa digunakan. Nah, sebagai contoh ada 5 kalimat dalam hal ini yang akan kita tampilkan. Yang pertama ada, why don't we read more books? Nah, di sini keywordnya adalah ada kata why don't. Why don't itu salah satu ungkapan untuk memberikan tawaran. Kemudian yang kedua ada why not visit the website? Why not? Kemudian yang ketiga, the third example, let's travel to another country. And then the fourth, what if we talk to the teacher? And then the last example, what about having lunch together? Ya. Nah, kita lihat beberapa contoh yang tadi kita sudah sebutkan di atas, ya. Ada language elements yang mungkin bisa menjadi pola dalam menggunakan offering tadi, offering to do something. Yang pertama ada keywordnya, ya, clue-nya ada why don't. Nah, kalau why don't ini biasanya diikuti oleh subjek dari kalimat. Di sini subjeknya ada we, baru kemudian diikuti dengan verb atau ditambah lagi dengan objek. Kemudian di contoh yang kedua tadi, why not visit the website? Nah, kita lihat kalau why not ini biasanya diikuti oleh verb langsung. Nah, dengan pola yang mungkin sudah kita lihat di layar, ya. Setelah why not diikuti verb plus objek. Kemudian let's travel to another country. Nah, di sini important clue atau keywordnya ada kata let's, yaitu singkatan dari let us, yang biasanya juga diikuti langsung oleh verb one, travel dalam hal ini. And then the fourth is, what if we talk to the teacher? Nah, setelah keyword if, what if, ya, diikuti dengan subjek. Dalam hal ini yaitu kata we. Artinya siapa yang mengajak dan yang diajak. Kedua-duanya terlibat untuk melakukan kegiatan yang disebutkan di sini. And then the last example, what about having lunch together? Keywordnya atau important clue-nya adalah kata what about. Setelah about diikuti oleh having di sini, artinya verb ing. Kenapa?
Nah, karena ada satu ketentuan dalam grammar bahasa Inggris ya, setelah preposition apabila diikuti langsung oleh verb, maka verb itu harus berupa verb ing. Tidak boleh have saja atau tidak boleh had, tetap harus having. Ya, itu mungkin beberapa clue yang bisa kita jadikan penanda dalam hal ini. Oke, nah selanjutnya kita lihat beberapa contoh bagaimana kita membuat tawaran, menawarkan orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada bagaimana cara menerima tawaran tersebut, dan yang terakhir cara menolak tawaran tersebut. Yang mungkin bisa dilihat di screen kita. Yang pertama contohnya, may I give you a hand? Dalam hal ini may I give you a hand artinya juga sama dengan may I help you, yaitu bisakah saya memberikan bantuan kepada Anda? Yes please, I really appreciate it. Atau kalau memang ditolak maka bisa berupa ungkapan it's okay, I can do it myself. Kemudian contoh selanjutnya, shall I bring you a cup of coffee? Ya, mungkin respon yang untuk menerimanya yes please, that would be lovely. Atau kalau mau di decline atau ditolak, no thank you. The next example is, can I pick you up? Thank you, I appreciate your help. That's all right, I will manage on my own. Yang selanjutnya, would you like another glass of orange juice? Thank you, it's very kind of you. Not now, sorry. Itu kalau kita menolak. Yang terakhir, how about I help you with homework? Yes please, thank you. Atau kalau memang decline atau refuse atau menolak, bisa dengan don't worry, I will deal with myself. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dialog ya, bagaimana offer itu di-accept, bagaimana tawaran bisa diterima ya. Nah, for example, how about I help you with your work? Nah, seseorang yang ditawarkan bantuan mungkin menerima dengan mengatakan thank you, I will appreciate your help. Next, the example is how to decline an offer. Excuse me sir, may I give you a hand? Responnya mungkin untuk menolaknya bisa, it's okay, I can do it myself. Okay, I think that's all for now. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.